Salam. Shalom. Marhalado HKBP Bandung mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Bagi jemaat kami yang menyaksikan secara live streaming, kiranya dapat mengikuti ibadah dengan khusyuk. Topik Minggu Septuagesima bagi kita hari ini adalah hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dalam kekudusan Allah. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 5 ayat 1 sampai dengan 3. Saita puji dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu
Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan, sebagaimana tertulis dalam hukum Taurat titah ke-5 sampai titah ke-10. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6. Jangan membunuh. Titah ke-7. Jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Yesaya 58 ayat 1 sampai 9a. Kita membaca secara bergantian. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain sarung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Puasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kealiman dan melepas tali-tali kuku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematikan setiap kuku. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera.
kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Dan ia akan berkata, "Ini aku." Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta yang dibacakan pada Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum kebangkitan, tanggal 5 Februari 2023 untuk ibadah jam 10 WIB. Warta pertama, jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Selasa 31 Januari 2023 telah meninggal dunia Bapak Bongsu Samosir, meninggalkan Ibu Dr. Anda Mariah Syah Boru Sijabat, tutup usia 59 tahun 2 bulan, beralamat di Komplek Bina Marga, Jalan Golf 1 Rumawi, Blok 2 Rumawi, nomor 43, Jemaat Daerah 2, Antapani, Arcamanik. Kita doakan supaya keluarga cepat terhibur. Warta kedua, kebaktian sekolah minggu, pra-remaja, remaja, dan pelajar sidi. Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, kebaktian sekolah minggu, pra-remaja, remaja, dan pelajar sidi akan dimulai kembali dengan jadwal sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian sekolah minggu pada tanggal 12 Februari 2023, waktu jam 10 WIB, tempat lantai 3 Gedung Rukan. Yang kedua, kebaktian pra-remaja, remaja, dan pelajar sidi, waktu jam 10 WIB, tempat lantai 2 Gedung Serbaguna, Gedung Rukan. Warta ketiga, peresmian gereja oikumene di Majalengka. Pada hari ini, Minggu 5 Februari 2023, Seksi Lansia menghadiri peresmian gereja oikumene di Majalengka yang dipimpin oleh Pendeta Resort, Pendeta Jason Simajuntak. Mari kita doakan kiranya acara tersebut terlaksana dengan baik. Warta keempat, Bonataon Seksi Lansia. Pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 jam 10 WIB, bertempat di gereja akan diadakan Bonataon Seksi Lansia yang dipimpin oleh Pendeta Resort, Pendeta Jason Simajuntak. Diharapkan kepada jemaat lansia HKBP Bandung agar menghadiri Bonataon tersebut. Warta kelima, bimbingan pucuk pimpinan HKBP. Pada hari Jumat 10 Februari 2023 pukul 12 WIB, bertempat di HKBP Bandung, akan diadakan bimbingan kepada seluruh pendeta HKBP sedistrik 18 Jabarteng Die yang dipimpin oleh pucuk pimpinan HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Warta keenam, Pesta Huria dan Perayaan Sekolah Minggu HKBP Bandung. Sesuai dengan program kerja HKBP Bandung tahun 2023,
maka akan dilaksanakan Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu HKBP Bandung tahun 2023. Pada kebaktian hari ini setelah pembacaan warta jemaat, panitia akan memberikan penjelasan perihal pelaksanaan Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu tersebut. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Amang Pendeta Jenaren Purba, Parhalado, serta Amang, Inang, Naposo Bulung, Sekolah Minggu, dan seluruh jemaat yang hadir saat ini dan yang mengikuti live streaming. Atas nama Panitia Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu HKBP Bandung, izinkan kami mengundang seluruh jemaat untuk berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Pesta Huria HKBP dan Parheheon Sekolah Minggu. Pelaksanaan Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu akan diadakan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 bertempat di Gereja HKBP Bandung. Adapun kegiatan pelaksanaan Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu adalah: 1. Melaksanakan perlombaan anak sekolah minggu. 2. Pemberian ulos. 3. Penjualan parsel buah. 4. Sakti-sakti dari setiap week yang pemberiannya akan diperlombakan. Dan 5. Tortor. Sesuai dengan hasil keputusan bersama dalam rapat Huria, adapun tujuan kegiatan Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu adalah untuk pencarian dana. Dan demi berlangsungnya program pelayanan gereja kita di tahun 2023 ini. Melalui kerjasama, dukungan dan perhatian dari seluruh jemaat, kami mengharapkan pelaksanaan Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu ini dapat berjalan dengan baik dan penuh sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 826 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Tuhan, mari
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum kebangkitan, tertulis dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 hingga ayat 25, saya bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, yang boleh hadir di rumah Tuhan saat ini bersama bersekutu, yang mendengarkan firman Tuhan juga Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah live streaming dimanapun saudara boleh berada kini. Biarlah juga firman ini mampu menyapa kita. Saya pakai kata mampu. Karena apa? Karena seperti yang dikatakan tadi, ternyata banyak orang yang mendengar tapi hanya mendengar. Sedikit orang yang mendengar dan melakukannya. Ini yang menjadi masalah. Banyak orang mendengar dan hanya mendengar. Tapi firman kita pada saat ini menyapa kita untuk mampu mendengar dan melakukannya. Nats ini disampaikan oleh Yakobus kepada orang-orang Israel yang sudah percaya kepada Yesus, yang ada di diaspora atau yang ada keluar dari Israel. Mereka baru saja percaya kepada Yesus, tetapi mereka diperhadapkan dengan kuat kuasa penguasa yang menghadang mereka. Dan juga mereka masih susah melepaskan pengenalan mereka tentang agama sebelumnya. Dan akhirnya mereka ada dalam persimpangan jalan. Mereka diombang-ambingkan. Mereka mendengar Tuhan, firman Tuhan, tetapi hidupnya masih pola lama. Mereka hanya ganti jaket saja, ganti baju. Di dalamnya tetap sarupa doi rupani kita pe bangsa Batak. Olodo songoni. Ai hiado pe Jepang niba di tahun 2000-an. Jepang niba pilihan di Pusuk Buhit. Adong do pe debat disi. Adong do pe do hot akka hataridaan ni na baru ro marjiara jol matusi. Pas haton si lehonna. Manang juk do pe masa. Ini sering sekali terjadi kalau ada mau pesta atau ada kegiatan hajatan, tuan rumah mengatakan sebentar lagi ya, masih ada yang ditunggu. Karena apa? Karena dia sebetulnya bukan menunggu orang lain, tapi baru saja disurdukan si panganonon tu akka nasobinoto ate. Disimpan sebentar di kamar katanya. Nah ini dia persoalannya. Sering sekali bangsa Batak yang sudah memakai KTP Kristen melakukan hal yang seperti itu. Hari ini kita mau diminta oleh Nats ini untuk jujur kepada diri sendiri, mampu mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Karena apa? Karena dikatakan di sini tadi mendengar firman Tuhan itu tetapi tidak melakukan sama dengan hanya melihat wajah di cermin. Di situ dilihat wajahnya di cermin, mungkin dicatut-catut sebentar, kemudian ditinggalkan cermin, dia lupa siapa dirinya.
Tetapi orang yang melakukan firman Tuhan tidak hanya bagian luarnya saja dia tahu tentang firman itu, tetapi yang lebih lagi firman itu masuk ke dalam hatinya. Tidak hanya ada dalam pikiran, tetapi ada dalam hati. Dan itu akan mengalir seperti air yang mengalir, yang tidak mungkin bisa dihempang. Apabila firman Tuhan itu sudah masuk ke hati setiap orang, maka itu akan mewarnai hidupnya. Dan apa yang dia lakukan, itulah cerminannya sebagai orang percaya. Bukan lagi dia bercermin untuk melihat wajahnya, melihat siapa dia, tetapi dari apa yang dia lakukan itu, itulah cerminan siapa dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan ada lagu bahasa Indonesia, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu dari luar. Itu dari luar. Firman itu menjadi pelita, menjadi terang. Itu dari luar untuk membuat kita ada dalam jalan hidup kita. Ada dalam kehidupan yang sesungguhnya yang mau kita jalani. Tetapi buku ND HKBP nomor 25 dia lebih menekankan lagi bahwa hatani Tuhani arta di bagasan mulukku, di bagasan au. Hatani Tuhani arta. Siapa yang mau hartanya hilang? Tidak ada. Tidak ada orang yang mau kehilangan harta. Semua kita ingin menyimpan harta kita. Karena kita ingin harta kita itu sungguh-sungguh menjadi kebahagiaan hidup kita. Buku ND HKBP nomor 25 ayat 1 kita boleh sama-sama untuk melihat apa syairnya dan kita akan menyanyikan bersama. Apabila firman Tuhan tidak lagi menjadi pegangan, tidak ada lagi makna hidup. Jadi benar apa yang dikatakan Tuhan kepada Adam. Saat engkau memakan buah dari tengah taman Eden ini, engkau akan mati. Adam memakannya dan Hawa, mereka berdua mati di hadapan Tuhan. Walaupun secara fisik mereka masih hidup, mereka masih bisa berjalan-jalan. Tetapi pelanggaran akan firman Tuhan itu adalah kematian. Maka kalau firman Tuhan ini tidak ada lagi menjadi pegangan hidup, kita sama seperti kapal di tengah laut yang kehilangan kompas. Tidak ada suara, tidak ada pengarah, tidak ada yang mengarahkan hidup kita. Kacau. Hidup kita menjadi kacau. Dan pasti tidak ada seorang pun di antara kita yang mau hidupnya kacau. Hari ini Rasul Yakobus mengajak kita dengan sangat sederhana. Kebahagiaan hidup kita apabila kita ada dalam firman Tuhan. Idu sedokon nate martua ma aka natu mangihon hatani debata. Berbahagialah orang
yang mendengar firman Tuhan. Dan otomatis dia mendengar dan juga seperti air yang mengalir di dalam dirinya. Firman itu menjadi kekuatannya, menjadi pengarah dalam hidupnya, dan firman itu mengalir dalam hidupnya juga kepada orang lain. Oleh karena itu sikap orang yang percaya yang sungguh-sungguh sudah melakukan firman Tuhan sama yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Yang pertama, sangkal diri. Orang yang hidup dalam firman Tuhan mampu menyangkal diri. Ahadonaung hubai Tuhan, Ahadonaung hubai Tuhan, Ahadonaung hubai Tuhan, Ahadonaung hubai Tuhan. Mari kita hidup dalam firman Tuhan. Pertama, mampu menyangkal diri. Yang kemudian Yesus katakan hidup dalam firman Tuhan itu mampu pikul salib. Ini Minggu Septuagesima kita sudah mulai berbicara kepada bagaimana Yesus akan pikul salib. Setelah itu baru kita katakan, ikut aku, kata Yesus. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan, dia sungguh-sungguh tidak hanya kata untuk memuji Tuhan. Karena mulut yang sama dan lidah yang sama yang kita pakai untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk juga menyanyi. Tapi kata dari sini juga keluar fitnah. Dari sini juga keluar kebohongan-kebohongan. Dari sini juga keluar kemunafikan yang terjadi dalam kehidupan kita. Hati-hati. Orang yang mampu melakukan itu, dia hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi firman itu tidak hidup di dalamnya. Dia sama seperti yang sedang bercermin saja. Kemudian dia akan tidak tahu lagi siapa dia sesungguhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, saya sering mengatakan ibadah kita yang sesungguhnya bukan saat ini. Ibadah kita yang sesungguhnya bukan saat ini, saat kita bisa berada dalam gereja, berada dalam bait Tuhan bersama dengan teman seiman, berdoa dan menyanyikan lagu-lagu pujian bersama dengan teman seiman. Bukan di situ ibadah kita. Hari ini kita seperti HP yang di-charge. Kita ini seperti HP di-charge, diisi dulu dia. Ibadah kita setelah kita dicabut dari charge itu, apa yang kita lakukan? Makanya tadi ada NDHKBP juga yang mengatakan Ahadonaung hubai Tuhan. Hanya itu saja syairnya, sangat singkat. Ahadonaung hubai Tuhan, Ahadonaung hubai Tuhan. Apa yang kita lakukan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, itulah yang menjadi ibadah kita. Bukan saat kita bernyanyi memuji Tuhan di tempat ini. Tapi di tempat ini kita diisi. Dan ibadah itu kita pada saat beraktivitas. Karena ibadah itu sesungguhnya bukan hanya untuk diri kita. Ibadah itu adalah untuk Tuhan. Maka kalau kita tahu salib itu, kasih dan takut kepada Tuhan yang relevansinya dalam kehidupan sehari-hari adalah kasih kepada sesama manusia. Maka kita juga diminta untuk bagaimana peduli dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Diajak untuk mampu memperlihatkan apa yang harus kita lakukan kepada orang lain. Itu makanya tadi epistel kita sangat jelas mengatakan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, bahwa ibadah atau puasa yang Tuhan inginkan adalah membebaskan orang, menyampaikan kabar baik. Karena apa? Karena sesungguhnya firman Tuhan itu berguna untuk menasehati, berguna untuk menghibur, berguna untuk menguatkan. Maka sangat lucu sekali apabila ada orang yang mengatakan, oh nata buat jamitana, mekel sudi jolmei, bah, agak pelawak. Ya, sering sekali kita melihat seperti itu. Mantap tadi, khotbahnya mantap. Semua orang ketawa. Jadi berganti peran
Peran penyampaikan firman menjadi hanya peran membuat orang tertawa saja. Menghibur ya, tetapi ada saatnya firman Tuhan tidak menghibur. Bahkan dia menasehati, bahkan menghardik. Karena saat firman Tuhan disampaikan kita harus mampu mengatakan ya kepada harusnya ya, dan tidak kepada harusnya tidak. Dan hidup kita setiap saat diperhadapkan kepada putusan mengatakan ya atau mengatakan tidak. Maka kita tidak akan mungkin membohongi diri kita. Seharusnya kita mengatakan ya, tetapi kita mengatakan tidak, atau sebaliknya. Seharusnya kita mengatakan tidak, padahal kita mengatakan ya. Di situ tadi yang dikatakan bahwa sesungguhnya kita hanya menipu diri sendiri. Itu yang dikatakan dalam ayat 22 tadi. Jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita beribadah kepada Tuhan, maka kita hendak menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri kita dan orang yang ada di sekitar kita. Kita beribadah kepada Tuhan, kita mau mengatakan tunduk, taat, ikut kepada apa yang harusnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bukan kita mengklaim bahwa Tuhan menginginkan ini dalam kehidupan kita, tidak. Tapi kita mau hadir dalam rahasia kehidupan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap orang. Dan saat itu kita sedang bergerak menuju kemuliaan Tuhan. Dan saat itu kita sedang ada dalam kemahamuliaan Tuhan. Ingatlah tadi buku ND HKBP nomor 25 ayat 1. Hatami alituaku artana margai. Imasitio pota, harta yang kekal, yang daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pengarah dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan kepada kita. Biarlah firman Tuhan juga menjadi petunjuk hidup kita. Maka kita boleh ada sampai sekarang, dan kita boleh mengangankan, merindukan sesuatu untuk besok yang harus kita lakukan. Kita juga mau katakan hanya karena kemurahan Tuhan, dan Tuhan melayakkan kita melakukan itu. Karena itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita setiap orang. Kita mau melakukan itu karena kita yakin Tuhan sudah ada dalam pihak kita. Karena firman Tuhan itu sudah ada di relung hati kita yang mengalir dan mengalir, melayakkan kita untuk boleh melakukan setiap hal kebenaran-kebenaran Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan undang saat ini menjadi pelaku-pelaku setia firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala puji hormat bagimu Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan. Kesempurnaan hidup kami hanya apabila kami ada dalam kebenaran firman-Mu saja. Itulah yang Tuhan arahkan bagi kami saat ini lewat firman yang Tuhan telah taburkan bagi kami. Maka layakkan kami Tuhan tidak hanya mengerti, mengenal, mendengar, tetapi lebih lagi kami memasuki rahasia kehidupan bersama dengan firman-Mu. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan Tuhan melayakkan kami untuk boleh berbuah dan berbuah bagi setiap orang, siapapun yang ada di sekitar kami. Engkau Tuhan yang merombak kehidupan kami yang lama dan memperbaharui kami setiap orang, menghadirkan kepada kami kemuliaan firman-Mu untuk kekuatan kami melangkah, melakukan, dan bersekutu dengan setiap orang. Terpuji nama-Mu, sempurnakan doa permohonan ibadah kami dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita puji Tuhan dan kita serahkan persembahan kita. Jehovah si pada mejo
Oni de bataki paluon da porsea sianda sajea. Sakapi amanai Ipaturus Yesus Kristus tolai ditobus. Narade dinita asini rohana nang basana Jongjong Mahita Salutna. Mate Christus nunga suditobus itaon sude sangapna di debata naposea di atana Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karuniamu
Bapa kami yang di surga, kuasailah seluruh jemaat Kristen dengan Roh Kudus, agar kehendak-Mu senantiasa dinyatakan di dalam persekutuan kami sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah iman dari setiap orang percaya, supaya mereka semakin mengerti dan taat kepada firman-Mu. Juga mereka semakin mengenal hidup yang datang daripada-Mu. Berkatilah para murid yang ingin masuk ke dalam kerajaan-Mu, dan mereka yang akan mengucapkan kesaksian tentang imannya, agar mereka menjadi anggota yang hidup dan taat di dalam jemaat-Mu. Berkatilah firman-Mu yang diberitakan kepada sekalian orang penyembah berhala dan orang yang di sekitar kami yang belum menerima karya keselamatan-Mu, agar kerajaan-Mu semakin berkembang dan menaklukkan kerajaan iblis. Berkatilah pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Anugerahi mereka kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar mereka dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat ini dengan segala pekerjaannya. Demikian juga para orang tua, pemuda dan pemudi, serta anak-anak yang selalu mempelajari firman-Mu. Berkatilah juga segala yang kami kerjakan, dan jauhkan segala sesuatu yang menyesatkan hidup kami. Janganlah murka-Mu menimpa kehidupan kami. Kasihanlah para janda dan yatim piatu. Tolonglah mereka yang miskin, mereka yang sakit, dan mereka yang sengsara karena penderitaan yang pahit. Engkaulah ya Tuhan Allah, Bapa dan pelindung mereka, karena Engkaulah pohon kehidupan manusia. Oleh sebab itu jangan biarkan kami disesatkan oleh kuasa iblis, melainkan kuatkanlah kami melawan pikiran kami yang jahat, agar supaya kami layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang dipermuliakan bersama-Mu dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian pelayanan ibadah minggu siang hari ini. Tuhan melengkapinya. Shalom, selamat hari Minggu.